Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan membahas soal-soal pilihan berganda, materi sifat keperiodikan unsur, materi kimia kelas 10 semester 1. Nah, gimana soal-soal gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, ini slide pertama ada 3 soal nomor 1, 2, dan 3. Kita ke nomor 1. Berikut ini data unsur beserta nomor atomnya. Ada 3 unsur PQR dengan nomor atom 11, 12, 13. Grafik yang tepat menggambarkan hubungan nomor atom dengan energi ionisasinya adalah, oke, perhatikan dulu ya, unsur P, Q, R. Ini kalau kita buat konfigurasinya 281, 282, 283. Artinya ketiga unsur ini berada satu periode dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini P, Q, R di tabel periodik maksudnya ya. Nah, bagaimana energi ionisasi dari satu periode kiri ke kanan? Energi ionisasi dari kiri ke kanan itu makin besar ya. Makin besar. Nah, ini kan tadi yang si 11, 12, 13. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluarnya. Jadi mau buang satu dari sini, buang satu dari sini, buang satu dari sini. Kulit ketiga. Mana yang lebih gampang? Ya pasti paling gampang buang dari P. Pasti lebih rendah energi ionisasinya. Lalu hati-hati dengan 2 dan 3 ini ya, 12 dengan 13 ini. Nah, kalau dia 12, itu kan berarti 282, berarti kan itu nanti akan berakhir di 3S2. Ya, kalau dia 12 kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, masih ingat ya? Artinya ada 2 elektron di sini. Artinya juga sudah berpasangan semua. Ya, elektron-elektron dalam orbitalnya. Artinya juga ini udah stabil. Atau bisa juga dikatakan jadi mengeluarkan satu elektron dari ini, dari orbital yang berisi elektron berpasangan ini, energinya besar dibandingkan melepaskan yang di P. Nah, ini kan 3S1 ya. Kalau di R 3S2, 3P1. Jadi buang ini satu ini lebih gampang daripada membuang ini yang udah sepasang gitu ya, yang udah stabil. Jadi sini ada jebakannya, yang itu yang mau saya ingatkan. Jadi P dulu ya, Q itu nanti tinggi. Ya, karena tadi stabil itu. Jadi di sini R-nya. Ya, ini jebakan. Soal ini soal jebakan. Karena kalau kita nggak memahami definisi dari energi ionisasi, pasti kita pilihnya nanti PQR itu langsung naik aja seperti yang di A. Padahal tidak ya. Jadi Q itu yang paling tinggi karena ada faktor kestabilan dari konfigurasi elektronnya. Sudah berpasangan semua. Jadi mau mengeluarkannya elektron dari situ butuh energi lebih gede. Maka yang tepat adalah yang E. Ya, hati-hati ya, ini jebakan di sini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan data berikut. Dari atas ke bawah satu golongan energi ionisasi makin kecil. Oke, jadi buat dulu aja deh. Pasti Bapak Ibu gurunya sudah memberikan pola ya, pattern gitu ya, yang kalian bisa gunakan untuk mengingat ini kalau energi ionisasi itu seperti apa polanya gitu ya. Nah, saya buat di sini ini energi ionisasi, afinitas elektron, elektron negativitas. Jadi saya buat di sini kepala panah ini artinya menandakan dia makin besar. Jadi energi ionisasi, afinitas elektron dan elektron negativitas dari bawah ke atas makin besar. Lalu dari kiri ke kanan, ini kepala tanda panah tadi saya katakan menunjukkan makin besar. Energi ionisasi, afinitas elektron, elektron negativitas ke kanan makin besar. Nah, lawannya di sini saya buat jari-jari. Silakan kalau punya pattern pola sendiri nggak masalah ya. Ini jari-jari. Nah, jari-jari semakin ke kiri yang besar, semakin ke bawah yang besar. Sesuai dengan jumlah kulit kan bertambah kalau ke bawah ya.
Oke, nomor 1, dari atas ke bawah satu golongan energi ionisasi makin kecil. Benar gak energi ionisasi ke bawah makin kecil? Benar, karena ke atas makin besar kan? Berarti opsi 1 benar. Ini yang ditanya yang benar ya. Oke, lanjut dulu ke 2. Dari kiri ke kanan satu periode afinitas makin besar. Afinitas dari kiri ke kanan jelas makin besar. Ini benar. Yang ketiga, dari atas ke bawah satu golongan jari-jari atom makin besar. Atas ke bawah jari-jari makin besar, ya jelas. Karena ke bawah itu kulitnya nambah. Nomor 4, dari kiri ke kanan satu periode elektronegativitas makin besar. Kiri ke kanan elektronegativitas makin besar. Benar. Dari kiri ke kanan satu periode titik didih makin besar. Salah ya. Jadi ingat ya bahwasannya yang di kiri-kiri itu kan logam. Jadi kan pola dalam satu periode itu logam, non-logam, gas. Berarti pasti dong titik didih logam lebih tinggi daripada gas. Artinya titik didih kesini dia semakin ke kiri makin besar. Berarti dia tadi bilang kan dari kiri ke kanan makin besar. Salah. Karena paling kanan kan gas. Pasti titik didihnya rendah. Berarti dari kiri ke kanan itu harusnya titik didih makin kecil. Maka ini seharusnya yang salah ya soalnya ya. Karena ini 1, 2, 3, 4 benar. Yang salah itu nomor 5. Poin kelima ya. Oke, saya jawab yang E lagi ya. Nomor 3, data keelektronegatifan beberapa unsur. Ini bukan yang sebenarnya katanya. Oke. Ada unsur JKLMN dengan harga elektronegativitas. Mana yang paling mudah mengikat elektron? Elektronegativitas itu kan kecenderungan ya, kemampuan suatu unsur menarik elektron ke dirinya. Berarti ya semakin besar harga elektronegativitasnya, semakin mudah dia menarik atau mengikat elektron. Berarti N. Beres. Oke, hati-hati ya. Banyak jebakan-jebakan nih soal-soal sifat keperiodikan ini. Oke, 4, 5, 6, 7. Kita ke 4. Perhatikan wacana berikut. Keelektronegatifan kan menggunakan skala Pauling, benar? Oke, 0,7 sampai 4, betul. Unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar cenderung membentuk ion negatif karena gampang menarik elektron ya. Mempunyai harga keelektronegatifan kecil cenderung membentuk ion positif. Oke. Berdasarkan wacana ini, kesimpulan yang dapat dibuat tentang elektronegativitas adalah gini. Elektronegativitas itu kalau bahasa Inggris itu dia bilang tuh tendensi ya. Di sini juga ada dipakai. Tendensi itu kecenderungan. Ya, jadi besarnya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke dirinya. Ya, dalam suatu ikatan kimia. Jadi ini yang dadu. Oke. Nomor 5, ada Li, ada Na, ada K, Be, dan B. Secara acak nggak berurutan katanya dalam angstrom. Ini ada angka-angkanya ya. Dia tanya yang mana sih jari-jarinya si Li. Ini perhatikan Li, Na, K, Be, dan B ini nggak ada nomor atomnya sama sekali. Artinya apa? Soal ini minta ya paling kalau yang familiar tuh harusnya hafal gitu ya. Oke, tapi kalau memang lebih fair memang harus memberikan nomor atomnya. Karena kan kita ulangan nggak pakai tabel periodik. Kecuali memang diminta hafal ya. Jadi kita harus tahu susunan Li, Na, K, Be, dan B ini dalam tabel periodik. Jadi gini kan. Li kan di atasnya Na. Nah, paling bawah itu K. Sedangkan Be itu di sebelah kanannya Li. Nah, jadi inilah polanya mereka inilah susunan mereka di dalam tabel periodik. Baru karena kita tadi soalnya minta jari-jari, maka kita masukkanlah pattern dari jari-jari. Jari-jari kan semakin ke kiri makin besar. Semakin ke bawah makin besar juga. Berarti bisa dipastikan yang paling besar adalah si K jari-jarinya. Udah tinggal ikutin, angka yang terbesar di sini adalah 2,01. Udah kan kalau melihat panah ini berarti yang terendah
adalah si B. Cari angka paling kecil, 0,80. Tinggal urutin saja, habis 0,80, 0,89, lalu 1,23, lalu 1,57. Karena dia mintanya si LI, berarti LI 1,23. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut, nomor 6. Afinitas elektron. Jadi besarnya energi yang dilepas atau diserap suatu unsur ketika menarik atau menangkap sebuah elektron. Jadi dia ada yang plus, ada yang minus. Yang minus itu artinya itu senang nangkap elektron, senang dapat elektron. Jadi kalau yang plus itu justru dia mau melepas elektron gitu. Jadi dia kayak nggak senang gitu lah ya. Oke, pernyataan yang benar. V merupakan unsur paling mudah membentuk ion negatif V. Ini kan dia plus ya, jadi dia tuh sukanya buang, melepas, bukan melepas itu kan menjadi positif ya. Jadi dia nggak suka menarik, menjadi negatif. Jadi ini salah. Z yang paling negatif, Z mana? Oh iya, ini benar karena angkanya paling gede nih. Jadi semakin besar ini harga afinitas elektronnya, semakin negatif itu semakin elektronegatif dia, semakin gampang menarik elektron. W paling elektropositif, yang paling positif udah jelas V lah. Y paling sulit menerima elektron, enggak juga. Yang paling sulit menerima itu yang V. Jadi yang Z paling suka nangkap elektron, menerima elektron. X menjadi X min dengan memerlukan, kalau X mau jadi X min, kalau tanda negatif ini dia artinya ngelepas ya. Jadi justru melepaskan energi. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 7, ada dua buah unsur. Unsur P dengan Q dengan nomor atom masing-masing. Mana sifat periodik yang tepat untuk keduanya ya. Nah kalau perhatikan ini kan P dan Q sama-sama memiliki 3 kulit. Jadi bisa dipastikan mereka itu di dalam tabel periodik itu sebelahan kanan kiri. Jadi karena P itu elektron valensinya 1, jadi dia lebih kiri daripada si Q. Udah, masukin lagi tadi patternnya. Energi ionisasi P lebih besar daripada Q. Saya tulis lagi deh, saya gambar lagi nih. Di sini energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Kalau polanya seperti ini, jari-jari. Oke, energi ionisasi P lebih besar daripada Q. Energi ionisasi ke kanan paling lebih besar. Berarti Q lebih besar daripada si P. Salah jelas. Lalu jari-jari P lebih besar daripada Q. Jari-jari ke kiri. Berarti P lebih besar dari Q, betul. Ditanya yang benar ya. Yang C, keelektronegatifan P lebih besar daripada Q. Kan elektronegativitas ke kanan lebih besar. Berarti Q lebih besar daripada P. Salah. Afinitas elektron P lebih besar daripada Q. Sama lagi nih polanya. Afinitas elektron ke kanan makin besar. Berarti Q lebih besar dari P. Salah. Titik didih P lebih besar daripada Q. Nah titik didih tadi ada ya, saya singgung ya. Ada soal nomor berapa tadi ya. Titik didih P lebih besar daripada Q, ini benar nah harusnya. Ya, karena ini P ini kan logam ya. Jadi logam sebelah kiri kan logam ya. Pasti kan logam punya titik didih lebih tinggi dari titik didih, titik lele lebih tinggi daripada non logam. Seharusnya begitu. Jadi ini bisa dua nih, B dan E. Oke, nanti kalau saya salah datanya, misalnya titik didih siapa? Ini kan 11 Na ya. Sedangkan 15 285 itu si fosfor ya. Nanti boleh bantu cek data titik didih mana yang lebih tinggi ya. Oke, terakhir ini. Berikut data tabel unsur golongan alkali dan nomor atomnya. Alkali itu 1A ya. Tapi ini udah pasti salah data juga ini. Karena data yang ditunjukkan semuanya adalah golongan halogen. Soalnya dari buku nih ya. Oke, fluor, klor, brom, I.
Grafik yang menunjukkan kecenderungan ke elektronegatifan. Ya, mereka kan satu ini ya, satu golongan, elektronegativitas ke atas makin tinggi. F itu yang paling negatif ya. Elektronegativitas tertinggi itu F. Jadi berarti ke atas makin besar. Berarti F yang paling besar ke elektronegatifannya. Tapi nomor atom F paling kecil. Ya, hati-hati, nomor atom F paling kecil. Jadi di sini nih. Di sini si F nomor atom 9. Di sini si Cl 17, Br 35, ini 53. Elektronegativitasnya kan si F paling tinggi. Berarti yang A. Oke. 9 dalam satu periode yang sama bila dibandingkan dengan unsur golongan alkali tanah 2A, maka alkali mempunyai sifat-sifat kan 1A alkali, 2A alkali tanah. Gitu aja kan, mereka kan seperiode istilahnya ya, kanan kiri. Udah tinggal cek energi ionisasi mana yang lebih besar. Pasti 2A yang lebih besar ya. Yang dia tanya itu alkalinya ya, mempunyai sifat-sifat yang bagaimana gitu. Apakah alkali punya energi ionisasi lebih besar? Salah dong, karena alkali di kiri. Afinitas, ya jelas salah juga karena pola energi ionisasi dengan afinitas itu satu pola. Lalu jari-jari atomnya lebih besar. Iya. Jadi kan semakin ke kiri, jari-jari makin besar. Betul ya. Ke elektronegatifan 1A lebih besar? Salah. Ini kan patternnya sama dengan energi ionisasi dan afinitas. Salah. Kurang reaktif? Nah justru lebih reaktif 1A. Karena cuma punya elektron valensi 1. Lebih gampang melepasnya dibandingkan 2A yang punya elektron valensi 2. Jadi yang tepat itu yang C. Terakhir, umumnya energi ionisasi tingkat pertama lebih kecil daripada energi ionisasi tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Alasan yang paling sesuai dengan fakta ini adalah elektron yang dilepas makin dekat. Ini semuanya kata-katanya elektron yang dilepas ya. Harusnya elektron yang masih tinggal. Misalnya gini ya, misalnya ada aluminium deh. 13 ya. 28 3. Jadi buang satu dari sini dengan buang satu lagi, nanti kan buang satu kan jadi sisanya 282. Dibuang satu lagi nanti jadi sisanya 281 gitu kan. Artinya nanti kalau udah sisa 2 berarti kan nanti mereka itu akan lebih terikat ke intinya. Di sini kan ada inti. Ya, inti kan jaraknya ke sini ya. Jadi jadi ada ketertarikan gitu ya. Jadi ada ikatan yang lebih kuat karena elektronnya nanti cuma 2 kan berarti dia lebih tertarik ke inti. Sedangkan kalau satu lebih tertarik ke inti. Sementara kalau dia habis, nah lebih dekat lagi, kulitnya cuma 2. Ya, ini kan tadi kulit 3. Kalau diambil lagi satu, kulitnya sisa 2. Artinya melepaskan elektronnya lebih susah lagi. Karena kulitnya makin kecil berarti energi yang dibutuhkan untuk melepaskannya lebih sulit lagi gitu. Ya jadi karena dia makin dekat ke inti ya, ini nih. Yang A saya jawabnya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh iya maaf kalau ada kesalahan kekurangan, tadi memang ada beberapa soal yang saya juga merasa jawabannya kurang tepat atau lebih dari satu ya jawaban yang tepat. Tapi ya mudah-mudahan kalau ada koreksi silakan koreksi. Mudah-mudahan membantu ya buat kalian yang terutama mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan sekali lagi ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.